Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menyatukan keinginanmu dengan mantan meski sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah ketemu bertahun-tahun. Ya. Nah, jadi memang tentu bagi banyak orang ya, untuk menyatukan keinginan itu butuh bicara, butuh komunikasi. Itu logika yang dimiliki oleh manusia, ya. Nah, yang jadi persoalan sekarang kan keinginannya berbeda, kepentingannya juga sudah berbeda kan. Keinginan Anda untuk kembali kepada dia, sementara keinginan dia adalah meninggalkan Anda selama-lamanya. Keinginan Anda adalah bahwa kebahagiaan itu bersama dia, sementara keinginan dia, kebahagiaan itu adalah bersama yang lain. Karena begitu Anda muncul, itu akan merusak kebahagiaan yang sedang dia jalani. Bagi Anda, ya, move on itu adalah kembali bersama dia, bersatu dan melanjutkan apa yang pernah dibangun dulu. Sementara bagi dia, move on itu adalah melupakan Anda dan menemukan seseorang yang lebih keren daripada Anda. Nah, ini kan ada keinginan yang blocking ya. Jadi pada satu sisi, yang satu pengen kembali ya, yang satu pengen lari sejauh-jauhnya. Nah, ketika masih ada komunikasi, masih memungkinkan untuk bicara dari hati ke hati, tentu peluang untuk bisa kembali bersama-sama menyatukan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan tadi masih terbuka lebarlah kesempatannya. Yang jadi persoalan, bagaimana caranya menyatukan keinginan, menyatukan visi tadi ketika memang mantan tadi sudah betul-betul tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita, sudah betul-betul merasa hidupnya nyaman saat tidak ada kita di dalam kehidupannya tadi, ya. Nah, jadi harus kita ketahui di dunia fana ini ada dua logika yang berjalan. Yang pertama adalah logika manusia. Logika manusia itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika orang ingin bersatu kembali, maka harus ada komunikasi di situ. Ada usaha untuk membujuk, ya, ada usaha untuk meyakinkan dan seterusnya tadi. Itu logika manusia. Tapi ada satu logika lagi yang jarang sekali disentuh oleh manusia atau didekati oleh manusia. Logika apa? Yakni logika Tuhan. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak, apapun bisa terjadi, bahkan tanpa pernah ada pertemuan pun. Kalau memang Allah menggariskan mereka untuk segera bersatu, untuk berjodoh, untuk menikah, maka ada saja jalannya untuk kembali dipertemukan. Nah, maka ketika kita sudah merasa mentok dengan logika manusia tadi, ya, mau komunikasi, seluruh jalur media sosial diblokir. Kita bahkan tidak tahu sekarang dia tinggal di mana, bekerja di mana, kotanya di mana, dan seterusnya tadi. Ya, jadi sudah mentok betul itu. Semua usaha sudah dilakukan, bertanya ke sana kemari tentang kabarnya, setiap hari browsing mencari nomor kontaknya dan seterusnya, dan tidak bisa kita temukan. Nah, maka kita harus mulai melepaskan logika manusia tadi
dan masuk ke logika yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika Allah itu menginginkan sesuatu terjadi kepada makhluknya, maka detik itu juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan itu pasti akan terjadi. Caranya bagaimana sekarang untuk masuk ke dalam logika Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ya, yang bagi kita sudah tidak mungkin, tetapi bagi Allah semuanya selalu saja mungkin untuk terjadi. Yang paling penting sekarang untuk menyatukan niat kita bersatu kembali dengan Dia, bahwa bahagia itu adalah kembali bersama-sama, bahwa move on itu adalah melanjutkan apa yang pernah dibangun dulu, ya. Maka faktor niat di dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah tujuannya akhirat, ya. Tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, maka pasti akan Allah berikan kemudahan. Ini jawaban kenapa begitu banyak pasangan yang menikah ada persoalan, karena niatnya itu akhirat, ya. Niat akhirat itu misal bahwa Allah paling membenci perceraian. Jangan sampai saya melakukan hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka dia berusaha menyelamatkan pernikahannya. Ya, tujuan akhirat lain apa? Bahwa di dalam bangunan pernikahan itu misal sudah banyak anak-anak di situ. Kasihan kalau anak-anak sampai menjadi korban. Biar saya yang tak mengorbankan diri demi masa depan dan kemaslahatan anak-anak, karena anak-anak adalah ibadah bagi saya, tanggung jawab bagi saya yang akan ditanyakan di akhirat nanti. Ini jawaban kenapa upaya orang untuk menyelamatkan pernikahannya, prosentase keberhasilannya jauh lebih besar daripada adik-adik, anak-anak muda, remaja-remaja yang pengen kembali kepada mantannya. Karena di dalam pernikahan tujuan akhiratnya itu lebih tulus, ya. Sementara di dalam pacaran, ketika orang kembali kepada mantannya, ujung-ujungnya berbuat dosa lagi, ya. Nah, karena itu, kalau ingin menyatukan keinginan dengan mantan, saya ingin kembali kepada mantan, tujuannya untuk menikah, ya, agar semua kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, pertaubatannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu khinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa atathu dunya wa hiya raqimatun." Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginan yang tercerai-berai, dan dunia pun akan diperoleh dan tunduk kepadanya. Ya, jadi kalau niatnya adalah akhirat, keinginan tadi yang tercerai-berai akan disatukan. Yang menyatukan siapa? Bukan kita. Yang menyatukan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, luruskan niat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.